Kemudian setelah candle ini muncul candle warna hijau. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung dan ketemu lagi dengan kelas malam hari ini, hari keempat dari sesi pada minggu hari ini. Malam ini kita akan membahas masih mengenai teknikal terkait dengan analisis teknikal terkait dengan analisa yang menggunakan price action, candlestick, dan tentu support dan resisten. Tadi malam kita sudah banyak membahas bagaimana candlestick itu dibentuk, bagaimana harga itu dibentuk, kemudian bagaimana ketika market itu saling menguatkan, saling tarik-menarik, kemudian digabung menjadi satu pola tersendiri. Saya akan mengulas sebentar saja yang tadi malam terkait dengan kombinasi candle, karena banyak di antara kita, di antara teman yang masih bingung, yang masih belum memahami bagaimana kombinasi candle itu. Yang pertama saya akan masuk di kombinasi candle yang membentuk pola doji, kemudian pola mungkin hammer atau engulfing. Nanti kita akan coba untuk baca di sana. Baik, kita akan coba yang mudah dulu. Ini adalah beberapa candle yang sudah kita siapkan. Jadi candle yang pertama ini merah atau trennya turun, bukan tren turun tetapi merah ini mewakili pergerakan turun dulu. Berikutnya turun lagi, setelah ini naik. Kalau kita gabung dua candle ini menjadi satu kekuatan yang tebal. Nah, ini digabung begini. Kemudian setelah candle ini muncul candle warna hijau. Berikutnya candlenya muncul warna hijau. Warna hijau ini kita lihat dan kita bandingkan dengan candle sebelumnya. Bahkan dengan candle merah ini warna hijau sudah menutup candle sebelumnya. Artinya kalau kita lihat secara visual, merah dengan hijau masih kalah dengan hijau, maka peluangnya merah ini akan digeser oleh hijau, atau bearish ini akan berubah menjadi bullish, dari turun menjadi naik. Kalau kita kombinasi dua candle merah, ya, merah ini kita gabung, kemudian kita hubungkan dan kita bandingkan dengan, ya, berikutnya kita bandingkan dengan yang hijau. Nah, merah kita gabung dengan merah ini satu tadi, yang satu ini kita gabung menjadi lebih tebal, namun demikian masih kalah dengan hijau, artinya masih kalah kekuatannya dengan bullish. Sehingga kalau menurut teori pola candlestick ini adalah bullish engulfing, ya. Sekali lagi bukan istilah tetapi belajarlah konsepnya. Ya, kalau kita melihat konsep dari merah ditutup warna hijau ini adalah engulfing atau menutup. Bahasa gampangnya merah dengan ini kalah sudah. Maka peluang selanjutnya tentu ada peluang untuk lanjut naik atau reversal dari turun menjadi naik. Kemudian perhatikan setelah ini hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi. Setelah hijau ada dua candle warna merah. Maka kekuatan ini kalau digabung merah dan hijau ini kalau kita gabung, ya, yang kena merah, yang kena hijau ini menjadi ekor, menjadi shadow atau sumbu, sehingga bentuknya kotak kemudian sumbu begini. Ini kalau kita melihat dari kombinasi pola candle, ya, kalau kita lihat kombinasinya begitu, ya. Saya contohkan lagi, yang merah kemudian ketemu dengan hijau yang panjang ini, merah body dengan hijau body ini ketemu, maka sisanya ini menjadi candle
Yang bertemu ini menjadi ekor, menjadi sumbunya. Sebaliknya yang atas ini hijau kemudian ketemu merahnya bergabung, ya merahnya ini bergabung. Kalau kita gabungkan merahnya begini. Nah, ini kekuatan merah. Kemudian kalau kita gabungkan, kita kombinasi antara kekuatan hijau dan merah ini, maka kita tarik di sini, kekuatannya kita tarik di sini. Nah, ini yang bertemu antara merah dan hijau ini akan netral menjadi ekor. Ya, kalau kita gambarkan ini, ya, ini yang warna hijau begini. Oke, saya coba kasih. Nah, ini warnanya hijau. Yang ada pertemuan dua candle, dua body, ini berubah menjadi sumbu. Nah, menjadi sumbu begini. Sehingga menjadi ekornya. Maka ketika panjang yang bawah dan panjang yang atas ini kita kumpulkan, ya tadi yang merah yang bawah ini, kemudian yang merah yang atas, maka ketemulah seperti ini. Ya, ketemu seperti ini. Candle yang atas ini merah dan hijau ketemu menjadi shadow, menjadi ekor atau sumbunya. Kemudian yang bawah, merah yang bawah kemudian ketemu dengan hijau, maka merah hijau ketemu netral menjadi sumbu. Sedangkan yang tidak ada perlawanan, yang tidak ada gabungan kombinasi, maka menjadi bodinya. Nah, dengan demikian kita membacanya bukan di sini lagi, membacanya yang candle yang sudah dikombinasi. Apa yang terjadi ketika candle terbentuk seperti ini? Ya, apa yang kita baca, apa yang bisa kita terima dari candle seperti ini? Yang pertama sekali lagi baca bagaimana ukuran bodinya. Nah, kalau kita lihat ukuran bodinya tebal, kemudian dilihat sumbunya, panjang sumbunya. Ternyata di atas sumbunya kecil, yang di bawah agak panjang. Yang ketiga, lihat perbandingan atau rasio antara sumbu dengan bodinya, dengan badannya. Ternyata lebih panjang badannya. Artinya apa? Artinya buyer tetap akan mendominasi, ya, dengan sedikit perlawanan dari seller. Ya, sebelum naik ini ada seller sampai di sini. Tapi ditolak oleh buyer, bahkan ditutup dengan kekuatan body yang tebal. Nah, ini adalah pesan yang harus kita baca. Caranya seperti itu. Jadi tidak harus kita pentelengi, kita lihat satu candle terakhir begitu. Tidak selesai dan tidak ketemu nanti. Ya, harus dibaca secara utuh. Maka saya selalu mengingatkan, bacalah konstruksinya secara utuh. Bukan hanya satu candle dibaca, tidak ketemu lah kalau satu candle. Oke, ini adalah salah satu contoh dari gabungan kombinasi dari candle. Kita coba contoh yang lain, ya, biar nanti juga ada perbandingan seperti apa kalau kita tampilkan contoh yang lain. Nah, saya akan contohkan lagi seperti ini. Ini adalah salah satu contoh juga. Ya, contoh misalnya ada candle, saya buatkan pertama yang ini merah dulu. Misalkan merah. Ya, pertama merah. Kita buat candle merah. Ya, seperti ini contoh. Kemudian setelah candle merah ini berikutnya ada candle warna hijau. Ya, candle warna hijau. Berikutnya adalah hijau. Merah itu ditutup di bawah, setelah itu ada candle warna hijau. Dan candle itu lebih panjang. Ya, lebih panjang begini. Lebih panjang dari candle sebelumnya. Yang pertama ini jenisnya adalah kalau kita membaca, kalau kita melihat sebagai satu pola, ya teori pola candlestick, maka ini namanya bullish engulfing, ya. Contohnya seperti ini. Kenapa kok bullish? Bullish itu naik, engulfing itu menutup. Jadi candle yang naik ini menutup candle sebelumnya. Secara logika gambar ini kalau kita baca visualnya, maka lebih besar yang warna hijau. Artinya hijau ini lebih kuat daripada merah.
Ini kalau kita baca sebagai engulfing. Tetapi kalau kita kombinasi jadinya seperti apa? Nah, kita lihat merah ini kita gabung dengan hijau. Nah, begini. Yang ada bodinya kita ketemukan, kita satukan. Kemudian pertemuan antara bodi merah dan bodi hijau itu menjadi netral, menjadi sumbu. Sehingga yang tersisa bodinya di sini, ini adalah bodinya yang tersisa tanpa ada perlawanan. Kemudian yang sisanya adalah sumbunya. Yang pertemuan antara merah dan hijau ini adalah sumbunya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya sama-sama pola candle reversal. Yang satu namanya hammer, yang ini adalah hammer, yang satunya adalah engulfing. Jadi ini kita membacanya ada tekanan yang kuat sekali dari bawah atau dari buyer. Awalnya ini turun, jadi awalnya ini turun sampai di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Sekali lagi membacanya, pertama dibaca adalah bodinya. Bagaimana ukuran bodinya? Oke, ukuran bodinya kecil. Bagaimana panjang sumbunya? Sumbunya lebih panjang, ya, panjang sumbunya. Yang ketiga, rasio perbandingannya bagaimana antara sumbu dengan dengan bodinya. Sumbu dengan bodinya itu bagaimana? Ternyata sumbunya jauh lebih panjang. Maka walaupun warna hijau, tapi hati-hati di sini banyak walaupun tetap ini dominan warna hijau. Kalau melihat penolakan buy yang kuat, ini mengindikasikan memang buyer akan semakin kuat di sana. Ya, ini membaca kombinasi. Sehingga teman-teman tidak harus fokus pada satu candle terakhir. Kalau kita fokus satu candle terakhir tidak ketemu, jenuh nanti di sana. Dan membacanya mata kita akan terbatas pada candle itu saja. Ya, padahal kalau kita baca secara luas, secara time frame yang lebih tinggi tentu akan berbeda. Maka ini dikuasai dulu yang dasar-dasar seperti ini. Kemudian kita coba contoh lagi, begini. Jadi yang pertama kita lihat ini adalah candle bearish atau candle merah yang mendominasi. Kemudian berikutnya ada dari pembukaan di sini, ini opennya. Kemudian berikutnya adalah naik dulu, ya, dari pembukaan kemudian naik, ya, naik artinya setelah mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak, maka ini dilihat ditolak oleh seller, ya, ditolak oleh seller dan kemudian bahkan melewati garis atau harga pembukaan, sehingga dari warna pertama hijau nih kemudian berubah menjadi merah sampai berada di area low, area terendahnya. Kemudian naik lagi ditutup di sana. Maka kondisi ini kalau kita gambar sebenarnya seperti ini, ya. Pertama buka, naik, kemudian turun, naik lagi. Sama halnya begini, ini misalkan awalnya hijau, ya, awalnya misalkan hijau. Ini awalnya begini, awalnya hijau, awalnya naik dulu. Market pertama dominan buyer, ya. Pertama ini dominan buyer. Kemudian setelah ditutup dengan buyer dominan, berikutnya selanjutnya turun, market itu turun atau pasarnya turun sampai di sini. Nah, ini anggap saja ini turun dulu, ya, tanpa ada ekor, ini dianggap turun dulu, ya. Oke. Berikutnya setelah turun, ya, turun ini sampai panjang, ya, sampai turunnya ternyata sampai bawah. Kalau kita lihat ini turun sampai di bawah, ya, sampai lumayan panjang. Ini turun sampai di bawah ini. Ini pertama turun begini. Sehingga kalau kita lihat, ya, kalau kita perhatikan, ini setelah turun, kemudian berikutnya candlenya naik, ya. Ini candle berikutnya adalah naik seperti ini.
Ya, ini seperti ini. Nah, dari gabungan candle itu maka yang merah ini ketutup, yang merah yang di atas ini ketutup, yang merah di atas ini ketutup, ya, ini merah ketutup, ya, merahnya ketutup ini seperti ini. Merah ketutup hijau, maka jadi netral, jadi ekor di sana. Nah, ini jadi ekor. Kemudian yang bawah antara merah dan hijau ini kita satukan, dua-duanya kita satukan sehingga menjadi netral. Ya, ini menjadi sumbu yang bawah. Kemudian bodinya tidak ada yang melawan lagi yang di tengah, maka ini menjadi body begini, ya. Yang di tengah menjadi body utuh. Sehingga kalau saya gambarkan begini. Ini dengan sumbu di atas sebagai penolakan tadi, sebagai penolakan atau sebagai buyer yang muncul di sini. Nah, seperti ini. Munculnya seperti ini. Sekarang contoh langsung bagaimana kalau kita contohkan. Nah, kita contohkan mungkin yang ini ya, hijau ini, kekuatan hijau ini ya. Kekuatan hijau ini kita coba yang tebal dulu ya, perhatikan yang tebal. Kalau kita lihat ya mungkin dari sini ya. Ini kekuatan buyer. Kita lihat ini, saya kasih warna hijau dulu biar nanti kelihatan. Nah, ini adalah dominan warna hijau. Kemudian berikutnya setelah ini dia turun. Nah, kita ambil contoh misalkan sampai di merah ini. Sampai di merah ini ya. Sampai di merah ini kita lihat warna merah sebagai perlawanan. Nah, seperti ini. Ini anggap saja sebelumnya belum, sesudahnya ini belum ada, belum terjadi, sehingga kita menganalisanya yang terjadi duluan. Dari hijau dan merah ini kalau kita gabung ya, yang atas ini kita gabung netral menjadi sumbu, yang atas menjadi sumbu. Nah, ini sampai sini sumbunya. Kemudian yang bawah sisanya ini adalah bodinya. Bodinya begini. Karena ini warnanya hijau, maka sumbu ini, bodi ini menjadi warna hijau karena yang tersisa adalah hijau bukan merah. Merah ketemu hijau itu menjadi sumbu. Nah, seperti ini. Yang ini adalah sumbunya. Karena masih didominasi warna hijau, maka ini tetap warna hijau, belum jadi warna merah. Ya, seperti ini. Nah, dari banyak candle ini kita bisa menarik kesimpulan hanya dengan satu candle ini. Ya, ini kita bisa tarik kesimpulan yang ini. Atau minimal kita bisa membaca candlestick itu dari situ. Nah, dari sini. Apa yang kita baca? Satu, bodinya dilihat bagaimana. Bodinya kecil. Kemudian yang kedua, sumbunya bagaimana panjangnya. Sumbunya panjang di atas. Artinya penolakan seller kuat sekali. Ini penolakan seller di sana. Jadi ini adalah bentuk dari penolakan seller karena berada di atas, awalnya buyer dominan, kemudian ditolak oleh seller. Ditolak ini karena banyak candle, maka menjadi begini, menjadi netral dari sumbu begini. Dari sini kita sebenarnya dapat informasi di sini bahwa ini adalah penolakan seller yang kuat sekali. Maka sebenarnya kalau sudah muncul sinyal konfirmasi yaitu warna merah berikutnya ini tebal, maka di candle selanjutnya kita bisa entry di sana sell. Lah itu kan naik dulu. Ya, kenapa harus pusing dengan naik? Yang terpenting itu ketika kita entry, pertama kali harus disiapkan adalah resiko. Ya kalau kita entry langsung profit ya enggak ada orang miskin nanti. Semuanya kalau semua kita beli langsung untung, jual langsung untung, tidak ada market yang bergerak seperti itu, kecuali market punya nenek dan moyang kita yang mendukung kita untuk tetap kaya. Karena ini yang menggerakkan pasar global, maka kita pun tidak punya hak, tidak punya kekuatan di sana untuk menggerakkan sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan harapan kita. Yang kita lakukan adalah membaca apakah yang terjadi itu sesuai dengan kriteria kita atau tidak. Ya,
Biarkan trader di luar sana berbeda teknik, tidak masalah, karena 1001 jalan, tidak masalah. Yang penting kita punya basic sendiri, punya dasar sendiri untuk menentukan entry itu dasarnya apa. Ya, salah satu contoh tadi ini. Jadi yang candle panjang ini kalau kita gabung menjadi seperti hammer ini, penolakan seller yang kuat sekali. Karena ini masih berwarna hijau, maka untuk memperkuat dalil kita, untuk memperkuat keyakinan kita, kita bisa menunggu satu candle warna merah. Atau kalau misalkan sudah yakin dengan segala resikonya, tentu kita bisa entry di candle sesudahnya. Ya, ini caranya. Kemudian ketika tadi kita entry, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana resikonya. Resiko itu antisipasi untuk melindungi dari kerugian yang panjang, melindungi modal besarnya dari kerugian yang panjang. Di mana taruhnya? Karena sebelah kiri ada panjang di sana, kita bisa taruh di atasnya resisten. Nah, di sini kita bisa taruh SL-nya. Kalau kita mau pasang SL. Ya, tentu ini kalau yang teman-teman menggunakan yang high risk, yang lot yang besar, tidak bisa serta-merta begini karena terlalu jauh. Ya, kalau kita menunggu SL di sini misalkan ini 3000 sekian, selesai, modal kita habis. Kalau menggunakan metode sniper, begitu salah kita langsung cepat-cepat berbalik, cepat-cepat antisipasi, tidak bisa kita menunggu lama. Yang menunggu lama itu dengan akun atau dengan ketahanan standar, mungkin dengan ketahanan 20.000, 50.000 silakan. Tapi kalau cuma ketahanan 5.000, maka tidak bisa kita menunggu sampai area ini SL kita. Jadi dibedakan. Karena itu kalau ada yang bertanya di mana kita taruh SL, maka yang saya jawab tentu yang normatif. Normatif itu sesuai dengan standar normalnya. Tentu kalau saya sampaikan normal itu ketahanan berarti harus kuat, 20.000 ke atas, bukan ikut saya. Kalau saya kan ketahanan kecil. Ya, kalau saya menggunakan high risk memang di tengah jalan kita cut loss. Ada banyak video yang saya rekod, ternyata ada banyak video yang saya rekod mulai saya dulu di pairnya Euro USD, zaman dulu di awal-awal teman-teman yang baru dulu, kita rekod ternyata. Sehingga ketika salah pun saya rekod semuanya untuk pembelajaran teman-teman. Minimal bukan harus seperti itu, bukan harus sama persis, tidak. Minimal ada tambahan ilmu di kepala kita. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi bukan menunggu sampai SL ini kena. Rata-rata mindset kita sudah didoktrin SL, 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 dan SL itu adalah melindungi. Siapa bilang SL melindungi? Justru kalau kita salah melangkah, salah kita awalnya sudah salah kita menganalisis dan tidak segera kita koreksi, maka akan habis dengan sendirinya modal kita dengan SL-nya. Ya, karena itu kenapa saya tidak pernah pakai SL. Bagi saya SLTP membatasi gerak saya. Karena ada kalanya saya ambil take profitnya tidak hanya kecil, terkadang besar. Bagaimana kita bisa melihat? Ya tentu dari pengalaman, dari kondisi marketnya kita lihat di sana. Maka tidak bisa sama. Jenengan dengan saya dengan teman yang lain tidak akan pernah sama. Sesuai dengan satu kondisi masing-masing trader. Saya misalkan terlalu jauh begini ya tidak mampu saya. Ini 3.000 sekian saya tidak pernah cut loss di angka 3.000 pip. Terus terang tidak pernah. Bahkan dalam kondisi begini pun misalkan saya sudah di awal-awal sudah saya cut loss atau bahkan saya recovery di awal. Ya mungkin teman-teman nanti bisa saya kasih yang dulu-dulu pernah itu. Cuma tidak semuanya, ada mungkin tercecer 1-2. Minimal sebagai pembelajaran. Oke, itu caranya kita membaca candlestick, kemudian bagaimana entry kita. Sehingga tidak perlu dengan indikator yang ruwet pun tidak masalah. Tidak harus kita hafal dengan pola-pola candle, tidak harus hafal dengan banyaknya chart pattern. Ya, tidak perlu. Yang penting prinsip dasar candlestick itu kita pahami. Berita sebesar apapun dia akan tercermin di dalam candle itu. Ketika ada berita besar pasti ada euforianya, pasti ada demamnya di sana. Ya, sebelum naik turunnya akan ketemu di sana. Oke. Ini adalah salah satu kombinasi.
ya. Kita lanjut biar tidak terlalu panjang. Teman-teman yang lain sudah mungkin menunggu bagaimana kelanjutan materi.